Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran pekerja sosial dalam permasalahan korban perdagangan manusia. Perkenalkan, nama saya Aditya Novitasari, NIM 001. Perkenalkan, nama saya Rania Az-Zahra, NIM 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani, NIM 010. Perkenalkan, nama saya Devi Ariska, NIM 022. Nama saya Andini, NIM 034. Saya Hanifatun Nafisah, NIM 2019-1003-03-11035. Baik, saya Hilda Koto Aini, NIM 042. Perdagangan manusia. Dalam UU nomor 21 tahun 2007, perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan peraturan, transportasi, perlindungan, pembinaan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, dan penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain yang dilakukan dalam negara maupun di luar negara dengan tujuan eksploitasi yang mengakibatkan eksploitasi orang. Bentuk-bentuk perdagangan manusia. Pertama, pelacuran dan eksploitasi seksual. Kedua, eksploitasi seksual anak atau pedofilia. Ketiga, menjadi pekerja migran baik legal maupun ilegal. 4. Industri pornografi. 5. Ngedar obat terlarang. 6. Perdagangan organ tubuh. 7. Pembantu rumah tangga. 8. Pengganti pesanan. 9. Pekerja jerman. Faktor perdagangan manusia. Pertama, kemiskinan. Kedua, tidak tersedianya lapangan pekerjaan. 3. Tingkat kemiskinan tinggi. 4. Tingkat pengangguran tinggi. 5. Gaya hidup yang tinggi. 6. Ketidaksetaraan gender. 7. Pendidikan yang rendah. Dan yang terakhir, perkawinan usia dini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 sampai 2014. Yang terakhir, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI, Pasal 98, 1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di ibu kota provinsi atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. 2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. 3. Memberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait. Bab 10. Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86. 1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja. B. Moral dan kesusilaan. C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87. 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Perdagangan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat dengan KPI selama tahun 2020 telah menemukan 6 kasus dugaan perdagangan dan eksploitasi anak di tanah air yang paling mengemuka dan perlu segera ditindaklanjuti. Dan yang paling menyita perhatian kita saat ini adalah ditemukannya 10 anak dan 8 anak yang sedang menjalani rehabilitasi sosial dalam kasus perdagangan manusia. Dan selama tahun 2020, KPAI mencatat sebanyak 224 kasus dengan anak korban eksploitasi seks komersial, anak paling tinggi yakni sebanyak 71 kasus. Dan kemudian 64 kasus anak korban prostitusi, yaitu seperti anak korban perdagangan yang sebanyak 56 kasus dan anak korban pekerja 53 kasus. Dan di sini peran pekerja sosial dalam menangani korban trafficking atau perdagangan manusia yaitu ada 4, yaitu sebagai advokator, 2 sebagai motivator, 3 sebagai edukator, sebagai pendamping. Dan di sini peran pekerja sosial sebagai advokator mengupaya perubahan kebijakan untuk mencegah dan penanggulangan korban anak trafficking ini dengan upaya melakukan diskusi-diskusi baik secara formal maupun non-formal dengan aparat pembuatan kebijakan. Bentuk peran pekerja sosial sebagai advokator yaitu di sini disebutkan bahwa kami sebagai pekerja sosial harus rajin berdiskusi dengan pihak aparat pemerintah dan lembaga parlemen seperti DPR, DPRD, dan lain sebagainya dengan mengungkapkan tentang trafficking yang terjadi di Indonesia, karena trafficking itu tidak hanya bersifat lokal tetapi antar regional bahkan antar negara. Membela hak terhadap korban trafficking. Pembelaan hak, kita menempati klien sebagai korban terlepas dari asas praduga dan tak bersalah. Trafficking terjadi kalau ada proses tujuan dan eksploitasi. Kalau ada tujuan dan diakhiri tidak ada tindakan eksploitasi, berarti bukan termasuk kategori trafficking. Tentu, dia sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan layanan baik sosial, psikis, ataupun layanan lainnya. Dan ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana perlindungan terhadap warganya agar mereka mendapatkan hak dan layanan, termasuk di dalam klien sebagai korban harus mendapatkan hak advokat. Yang kedua ada membantu mengatasi permasalahan korban trafficking. Korban perlu mendapatkan bimbingan agar ia menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup dan tidak putus asa akan apa yang telah menimpanya. Kemudian, klien membutuhkan dorongan sebagai psikologis dari seorang yang handal melakukan itu, yaitu seorang pekerja sosial, dengan mendengarkan dan menjadi teman setia bagi korban. Kemudian, upaya untuk mencegah dan menangani masalah child trafficking juga harus dilakukan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, di tingkatan komunitas hendaknya memperkuat keterampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak lewat pendidikan, pengorganisasian, ataupun advokasi khusus secara individu maupun kolektif.
Kedua, di tingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha untuk melawannya. Di tingkat negara, hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan pemerintah tentang perubahan hukum dan penegaknya. Peran pekerja sosial sebagai motivator. Peran pekerja sosial sebagai motivator yakni dengan memotivasi para korban trafficking agar para korban itu sendiri melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tetapi juga motivator itu memotivasi terjadi penguatan kemauan korban untuk keluar dari situasi yang membekannya. Adapun bentuk peran Peksos sebagai motivator memberikan dukungan psikis, dukungan biologis, dan yang dibutuhkan klien, sehingga klien merasa mendapatkan dukungan secara penuh dari pekerja sosial. Pekerja sosial dapat berhubungan dengan klien, wajib menunjukkan muka yang ramah atau menunjukkan wajah ekspresi yang ramah, bersahaja bagi klien sebagai upaya untuk memotivasi klien bahwa ia tidak sendiri, bahwa klien mendapatkan dukungan secara psikis dari pekerja sosial dan klien merasa mempunyai teman. Konseling mengenai perubahan perilaku, yang mana pekerja sosial dalam memberikan konseling kepada korban tidak memberikan serangkaian intervensi atau proses pertolongan, yang pada hakikatnya semua tindakan pekerja sosial tersebut diarahkan kepada klien dalam membantu klien mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam penanganan masalah tersebut dimulai dari tahap intake assessment atau proses pengungkapan masalah klien, yang meliputi bentuk masalah, ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat, dan pengaruh masalah. Seperti pendapat informan mengenai upaya yang dilakukan kepada klien agar terjadi perubahan perilaku. Ketiga, peran pekerja sosial sebagai edukator, yakni peran pekerja sosial sebagai edukator yakni dengan memberikan sesi edukasi untuk meningkatkan keterampilan hidup agar memiliki keahlian-keahlian di bidang tertentu sesuai dengan keinginan anak korban trafficking. Adapun bentuk pekerja sebagai edukator yakni peningkatan life skill atau keterampilan hidup. Pekerja sosial dapat mengarahkan korban trafficking kepada kegiatan yang positif untuk membantu terus berkembang dalam berfungsi sosial kembali dengan baik di masyarakat. Nah, Peksos memainkan peran dalam menentukan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman individu-individu anak yang menjadi korban perdagangan. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfrontasi, melakukan pelatihan. Selanjutnya, 4. Peran pekerja sosial sebagai pendamping, yaitu dengan melakukan pendampingan terhadap korban trafficking dengan cara-cara tertentu, seperti persahabatan, guna memahami situasi dan kondisi kejiwaan korban trafficking sehingga korban merasa punya sahabat, punya konsultan, punya kawan untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi korban. Menjalin hubungan awal dengan korban trafficking. Penguatan hubungan emosional dengan klien diciptakan di saat awal berhubungan dengan klien. Pekerja sosial harus mampu menarik simpati klien agar merasa aman dan nyaman bersama pekerja sosial. Melihat latar belakang klien yang pernah menjadi korban suatu tindakan yang tidak pernah diinginkannya, tentu membuat trauma di dalam dirinya. Pekerja sosial harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan klien, dan yang paling penting adalah bagaimana pekerja sosial membangun hubungan yang baik di awal pertemuan agar klien mau didampingi dan merasa aman dengan pekerja sosial sebagai pendampingnya. Yang kedua, membangun sikap saling percaya antara korban dengan pekerja sosial.
Pelaksanaan intervensi tentunya memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak yang menduduki peranan penting dalam menjalani hubungan dengan klien. Sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa klien merupakan korban yang pernah mengalami trauma atas kejadian yang pernah dialaminya. Maka dengan itu, klien sulit mempercayai orang lain. Dalam hal ini, pekerja sosial harus membangun sikap saling percaya dengan klien, di antaranya dengan menjamin klien tetap merasa aman dan nyaman bersama pekerja sosial.